Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jenis dan model diklat untuk pemenuhan mata kuliah manajemen diklat. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Arni Diana Fitriandula dengan NIM 1911021007 dari kelas A Teknologi Pendidikan semester 5. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai dua submateri. Yang pertama jenis-jenis diklat dan juga yang kedua ada model diklat. Diklat merupakan sebuah proses pembinaan terhadap tenaga kerja guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas. Di dalam diklat terdapat jenis-jenis diklat, yaitu diklat penyegaran, diklat peningkatan kualifikasi, dan juga diklat penjenjangan. Jadi, diklat penyegaran merupakan suatu diklat untuk menyesuaikan kemampuan tenaga kependidikan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menstabilkan kemampuannya dalam menggarap tugas. Lalu, diklat peningkatan kualifikasi merupakan sebuah diklat yang berhubungan dengan profesi kependidikan sehingga memperoleh suatu kualifikasi formal sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Diklat ini biasanya menggunakan pola pelatihan 150 hingga 300 jam. Itu ada diklat penjenjangan. Diklat ini untuk meningkatkan kemampuan guru sehingga dipenuhi persyaratan suatu pangkat atau jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersamaan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis dan model diklat juga mengalami perubahan dan penyesuaian. Di lingkungan Kementerian Agama, dalam rangka peningkatan SDM, ditempuh melalui beberapa model pendidikan dan pelatihan. Itu diklat tatap muka, diklat di tempat kerja, diklat jarak jauh, pemberdayaan forum KKG, dan diklat kerjasama dengan lembaga lain. Di sini saya memaparkan dua diklat, yaitu ada diklat tatap muka dan diklat jarak jauh. Diklat tatap muka merupakan sebuah diklat konvensional yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan seperti Balai Diklat Keagamaan atau LPMP yang biasanya berada di kota-kota besar. Sedangkan diklat jauh merupakan diklat yang berbasis ICT atau Information Communication Technology seperti halnya PJJ. Peserta diklat dituntut untuk bisa belajar secara mandiri. Aspek pembelajarannya seperti bahan ajar, tanya jawab, diskusi latihan, bimbingan, termasuk evaluasi juga bisa dilakukan melalui media internet. Dari kedua diklat yang saya paparkan tersebut, merupakan diklat-diklat yang sering dijumpai atau dilaksanakan oleh lembaga-lembaga. Terlebih lagi di situasi dan kondisi seperti pandemi ini, diklat jarak jauh lah yang sering digunakan oleh lembaga-lembaga. Selanjutnya kita beralih pada submateri yang kedua, yaitu model-model diklat. Berdasarkan kebutuhannya, model-model diklat terbagi menjadi tiga, yaitu induktif, reduktif, dan juga klasik. Model induktif lebih menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat, langsung, dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas serta menyeluruh. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau felt needs, atau kebutuhan belajar dalam pelatihan yang dirasakan langsung oleh para peserta pelatihan. Yang kedua ada model deduktif. Pendekatan pada model ini dilakukan secara deduktif. Jadi, identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Hasil identifikasi macam ini digunakan dalam menyusun materi belajar yang bersifat massal dan menyeluruh. Lalu yang terakhir ada model klasik. Model klasik ini ditujukan untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan oleh peserta pelatihan. Berbeda dengan model yang pertama, pada model ini pelatih atau tutor telah memiliki pedoman yang berupa kurikulum. Nah, keuntungan dari model ini adalah untuk memudahkan peserta pelatihan dalam mempelajari bahan belajar. Di samping kemampuan yang telah dimiliki akan menjadi modal untuk memahami bahan belajar yang baru. Baiklah, itu dia pemaparan materi mengenai jenis dan model-model diklat. Sampai jumpa di video pemaparan materi selanjutnya.